Orang-orang yang tadinya memuja-muja Jokowi selama 9 tahun, menganggap dia dewa, tokoh-tokoh intelektual yang pada dasarnya nggak suka dengan Islam politik gitu. Makanya mereka dukung Jokowi habis-habisan, puja-puji. Sekarang mereka sadar, ternyata yang mereka bikin ini monster yang rakus terhadap kekuasaan dan uang. Baru pada nyesel dan berbalik. Dan kalau Refli perhatikan di sosial media, itu tokoh-tokoh pemuja Jokowi ini tiba-tiba balik badan, termasuk Gunawan Muhammad, sebutinlah namanya dan sebagainya. Nah, yang kalian mau hapuskan ini 15,7 juta orang yang sudah miskin hanya pakai listrik 2 kali lampu buat anaknya belajar, TV kecil. Kalian mau dorong mereka lebih miskin lagi, kejem banget. Iya kan? Padahal ada cara lain. Pertamina PLN tidak efisien. Kalau kita tingkatkan efisiensinya 2%, ketutup nih uang. Jokowi waktu itu dengar saya setuju, jangan dinaikin. Waktu Bang Rizal jadi Menko Investnya zaman Jokowi gitu. Tapi setelah saya nggak ada, isinya pedagang semua yang ingin memperkaya diri dan kelompoknya. Dan cara berpikirnya itu cara berpikir kalangan bisnis lah. Nah, semua ini buat rakyat tuh susah banget. Tapi media mainstream nggak pernah tuh ngomongin gini-gini, karena ditukar sama iklan. Ya, saya kasih tahu teman-teman pemret yang muda-muda, kalian cemen amat sih. Zaman Soeharto dulu, media itu diancam dicabut siupnya, perusahaannya harus tutup. Tapi senior media Indonesia tetap gerilya. Dari 10 berita ada 2 yang kritis. Misalnya orang seperti Gunawan, Karni Ilyas, bahkan Ilham Bintang, Surya Paloh, tetap aja gitu gerilya. Kalian nih cemen aja, dikasih duit begitu aja, manut. Sehingga kalian ditinggalkan oleh pembaca yang akhirnya pindah ke media sosial media. Nah, itu segi ekonomi. Yang kedua, Abang selesaikan dulu, nanti kita kritisi satu-satu. Yang kedua, ekspor Indonesia turun 23% kuartal terakhir. Itu yang mengakibatkan dolar anjlok. Ya, karena ekspor revenue-nya turun dan bakal turun lagi. Itu yang membuat rupiah 16.000, bentar lagi akan naik sampai 16.500 dan sebagainya. Dan pemerintah nggak bisa mengendalikan. Akhirnya apa? Kalau dolar anjlok dari biasanya 15.000 ke 16.500, harga-harga barang tuh bakal naik karena kita kan sangat tergantung impor. Akhirnya kena lagi rakyat. Nah, oleh karena itu, saya ingat waktu kami mengorganisir teman-teman mahasiswa buat mendorong pergantian Pak Harto, kami sarankan jangan timpe Pak Harto langsung. Ini bulan Oktober 97. Fokus saja sama turunkan harga. Kalian bisa konsolidasi, dapat simpati dari rakyat. Ya, pada waktunya setelah konsolidasi, kita geser tagline-nya, turunkan harga menjadi turunkan Harto dan keluarga. Itulah strategi teman-teman mahasiswa menjelang kejatuhan Pak Harto. Nah, itu segi ekonomi. Segi politiknya, ambisi Jokowi untuk bikin kerajaan
atau dinasti ini luar biasa brutal dan vulgarnya. Karena sebetulnya ini udah dipersiapkan 3,5 tahun yang lalu waktu Gibran jadi wali kota. Keluarga itu sudah memutuskan Gibran hanya jadi wali kota 2,5 tahun. Habis itu dia harus siap-siap jadi wapres. Dan dia gunakan semua kekuatan negara untuk menjadikan Gibran anak bawang yang nggak tahu apa-apa ini, yang tidak punya leadership, tidak punya history dan karakter untuk menjadikan Indonesia negara mainan. Nah, apakah yang lain tidak main politik dinasti? Ya, Mega main politik dinasti, SBY, Haritano, anak baru yang juga ancur-ancuran, ya kan? Nah, tetapi mereka bikin dinasti hanya di dalam partainya, dan tidak pernah menggunakan kekuasaan negara untuk membangun kerajaan. Karena ide kerajaan itu ide yang bertentangan dengan cita-cita membangun Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita, bahkan raja-raja di Nusantara setuju kita bikin republik. Yang setuju kerajaan atau semi kerajaan itu minoritas 3-4 orang, sisanya mau republik. Ya, dan mereka berkorban. Sri Sultan nyumbang 500 juta gulden, Sultan Siak, Sultan Aceh, Sultan macam-macam, Sultan Tidore. Jadi Jokowi nggak ngerti sejarah Indonesia. Upaya dia bikin kerajaan ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan kita. Ya, dan dia lakukan dengan menggunakan kekuatan negara. Ya, seperti dia akan lakukan buat dorong si Gibran ini, pasti dia pakai aparat, kepala daerah, menteri-menteri, aparat, dan uang negara untuk bagi-bagi uang untuk itu. Tetapi dampaknya dahsyat. Orang-orang yang tadinya memuja-muja Jokowi selama 9 tahun, menganggap dia dewa, tokoh-tokoh intelektual yang pada dasarnya nggak suka dengan Islam politik gitu. Makanya mereka dukung Jokowi habis-habisan, puja-puji. Sekarang mereka sadar ternyata yang mereka bikin ini monster yang rakus terhadap kekuasaan dan uang, baru pada nyesel dan berbalik, dan kalau Refli perhatikan di sosial media itu tokoh-tokoh pemuja Jokowi ini tiba-tiba balik badan, termasuk Gunawan Muhammad, sebutinlah namanya dan sebagainya. Ya, tiba-tiba semua kompak. Ada kekuatan PDI yang juga merasa dikhianati. Gue bingung merasa dikhianati setelah 10 tahun gitu loh. Kemana aja? Iya kan? Tetapi dengan Mbak Mega misu-misu ini, yang loyalis PDIP mulai mengambil langkah-langkah untuk mendelegitimasi Jokowi. Gabung semua, termasuk soal di MK, lain-lain dan sebagainya. Yang ketiga, terbukti bahwa Jokowi adalah antek atau boneka Beijing. Ya, banyak kebijakannya terlalu menguntungkan pengusaha dari Tiongkok, dan pengusaha dari Tiongkok ini brutal, jorok, tidak berasimilasi dengan penduduk lokal, dan konflik-konflik soal tanah, soal pertambangan itu biasanya dengan Cina dari Tiongkok. Awal pemerintahan Jokowi yang pertama 2014 ada kesepakatan mau bikin pelabuhan angkatan laut port besar di Medan di luar skala ekonomisnya, untuk bisa dipakai oleh angkatan laut Cina. Ditolak oleh gubernur sipilnya, juga ditolak oleh penggantinya, gubernur yang mantan tentara ini, dan ternyata nggak gampang membebaskan tanah di Medan, pasti tingkat perlawanannya lebih besar.
Sehingga beberapa bulan yang lalu ketika Jokowi ketemu Xi Jinping di Chengdu, Xi Jinping minta dibersihkan, dibebaskan 17.000 hektar di Rempang. Harus bersih dari rakyat lokal. Itu kan aneh. Kalau mau bikin pabrik gelas dunia, bahkan planet lain, 100 hektar itu udah lebih dari cukup. Rakyat lokal 100 hektar. 100 hektar. Iya. Oke. Udah cukup gitu loh. Oh ya, ini 17.000 hektar ya? Iya. Iya, oke. Dikasih rakyat 200 hektar udah happy. Ngapain lo mesti ngusir rakyat dengan melanggar hak asasi, melanggar hak adat, melanggar hak rakyat terhadap tanah asalnya. Kecuali kalau motifnya memang merencanakan Rempang sebagai pangkalan militer dan intelligence Tiongkok di kawasan Selat Malaka. Karena Refli tahu 80% perdagangan dunia itu melewati Selat Malaka. Siapa yang menguasai Selat Malaka kemungkinannya menang perang pada skala regional itu mereka yang akan kuasain. Itulah kenapa Xi Jinping yang merasa Jokowi sebentar lagi mau selesai, ini Rempang harus tuntas. Nah pada waktu itu Bahlil mendampingi Jokowi katakan, Pak gampang Pak, sebulan Pak, 28 September bersih ini gitu loh. Ya kan, ternyata tidak semudah itu. Rakyat di situ melawan sampai hari ini. Rakyat di situ tidak mau dipindahkan dari lokasinya, dan walaupun diiming-imingi, diancam, mereka tetap mau tinggal di situ, tanah asal nenek moyangnya yang sudah di sana sebelum Republik berdiri. Bahwa Jokowi mau melakukan hal ini demi kepentingan geostrategik Tiongkok di Indonesia, nunjukin bahwa dia betul-betul boneka Tiongkok.